Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan perkuliahan interaksi manusia dan komputer. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai usability. Adapun objektif yang ada di slide kali ini, yang pertama adalah mendeskripsikan urgensi dari suatu desain user interface. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan usability dan atribut yang menyusunnya. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan Nielsen dan usability heuristic ini sebagai salah satu panduan usability. Jadi ada banyak panduan usability. Untuk kali ini kita untuk sebagai uh, gambaran ya. Jadi apa saja sih yang dibahas di usability itu kita pakai Nielsen dan usability heuristic. Nah, kita akan masuk yang pertama adalah urgensi user interface ya. The interface is the system. Ini ada ungkapan bahwa the interface is the system. Tampilan program adalah apa yang disebut sistem. Jadi pengguna yang awam itu nggak tahu di dalam sistem itu sebenarnya ada suatu program yang rumit yang dibuat oleh developer itu nggak tahu. Tapi yang diketahui oleh si pengguna itu ya tampilan itu adalah sistem ya. Oleh karena itu bagaimana mendesain UI, bagaimana saling berinteraksi antara halaman satu dengan halaman yang lain itu sangat penting gitu ya. Nah, UI sangat mempengaruhi persepsi perangkat lunak. Kalau perangkat lunaknya bagus itu atau usable ya atau daya gunanya tinggi itu bisa jadi nanti bisa digunakan lebih banyak, lebih lama, lebih nyaman oleh pengguna. Kemudian ya ini contoh yang kedua, ada website yang mungkin kurang berguna, di sini saya terjemahkan ya, jadi kurang usable gitu ya, kurang usability-nya kurang baik, itu bisa jadi nanti ditinggalkan. Pengguna lebih cenderung cari website yang ya, lebih enak dipakai, lebih nyaman dipakai. Kemudian desain UI. Nah, urgensi bagaimana suatu eh, pengembang itu dalam mendesain UI ini harus ada faktor-faktor ya, faktor apa saja yang perlu dikembangkan. Yang pertama adalah perlu diketahui bahwa developer itu bukan pengguna. Ya, kebanyakan software engineering adalah tentang berkomunikasi dengan programmer yang lain. UI adalah tentang berkomunikasi dengan pengguna. Jadi pandangan Anda selaku developer, software developer itu tidak boleh hanya sekedar kalau misalkan diskusi dengan sesama developer, oh ini bagus, ini sepertinya enak nanti dipakai oleh pengguna. Itu belum tentu. Nantinya memang beneran enak oleh pengguna. Nah, karena UI ini adalah tentang komunikasi dengan pengguna. Tentu saja suatu konsep, suatu desain itu harus diujikan secara real kepada pengguna ya dengan metode-metode banyak ya. Jadi mungkin pakai prototype, pengguna suruh coba atau pakai walkthrough, pengguna suruh pakai aplikasi yang sudah ada, terus kita tinggal mengamati saja. Gitu ya. Itu ada banyak cara ya. Kembali lagi ke mengetahui bahwa Anda ini bukan pengguna. Ya, jadi jangan mendesain. Kalau misalkan menurut saya bagus ya, pasti nanti menurut pengguna bagus, tidak berlaku seperti itu. Terus kemudian faktor yang kedua adalah pengguna selalu benar. Ya, masalah yang konsisten atau selalu ada adalah kesalahan dari sistem. Jadi misalkan Anda testing prototype misalkan ke beberapa pengguna. Nah ini Anda nggak memberikan arahan yang spesifik bagaimana cara mengerjakannya gitu ya. Nah, cuma Anda menugaskan ini coba lakukan misalkan kirim email pakai aplikasi ini. Nah, kalau di beberapa pengguna itu kesulitan dalam melaksanakan atau melengkapi task tersebut, mengirim email tersebut, itu berarti ada kecenderungan desain Anda itu tidak bagus ya. Maksudnya bukan desain tampilan, tapi desain tasknya, desain eh, langkah-langkah yang menyusun suatu task mengirim email tersebut. Nah, itu perlu dievaluasi. Dan ingat bahwa pengguna selalu benar. Jadi kalau misalkan eh,
pengguna, oh ini nggak bagus, ini kayaknya harusnya gini gini gini, ya ditangkap dulu gitu ya. Kita tidak boleh langsung menyalahkan ya, karena uh, pengguna itu kan memakai dengan sudut pandang pengguna. Apa sih yang dia bayangkan dia biasa lakukan, dia bisa lakukan dengan serangkaian prototipe yang kita sajikan ya. Itu ya pendapatnya dia bagaimana, ya kita nggak bisa menyalahkan gitu ya. Kita tinggal tangkap saja. Itu sebagai masukan dari desain task atau desain program kita. Kemudian kita masuk ke usability. Kalau menurut ISO 9241, ISO ini ada standar ya, standar yang dituliskan oleh suatu organisasi ya, yang menyusun ISO. Nah, kode 9241 ini kode yang khusus untuk membahas usability ya. Jadi usability adalah efektivitas, efisiensi, dan kepuasan yang didapatkan pengguna tertentu untuk mengerjakan goal atau tujuan tertentu pada lingkungan tertentu. Jadi ada aspek efektivitas, ada efisiensi, ada satisfaction, ya, yang didapatkan pengguna tertentu. Ya, jadi apa, pemetaan penggunanya itu juga harus tahu siapa sih penggunanya gitu ya, untuk mengerjakan goal atau tujuan tertentu di suatu task tertentu gitu ya. Jadi suatu aplikasi ini usable atau usability-nya bagus untuk mengerjakan task apa gitu ya. Nah, efektivitas ini adalah sesuatu yang mampu mencapai hasil akhir yang diinginkan. Jadi si aplikasi itu memang benar bisa digunakan untuk melaksanakan suatu task gitu ya, atau memecahkan suatu task. Misalkan kirim email, ya memang seharusnya aplikasi tersebut bisa digunakan untuk mengirim email. Itu efektivitas. Kemudian efisiensi ya, pencapaian target dengan menggunakan input yang sama, namun menghasilkan output yang lebih besar. Maksudnya efektif itu uh, uh, do the right thing, ya. Jadi ini memang sudah, kalau efektivitas tadi ya, ini memang fungsinya sudah bisa digunakan untuk melaksanakan suatu task. Kalau efisiensi, ini bagaimana sih caranya fungsi yang sudah benar tadi itu bisa lebih singkat dalam melaksanakannya, atau bisa resource-nya lebih sedikit untuk bisa mencapai efektivitas tadi gitu ya, atau sudah apa, melaksanakan task tadi gitu ya. Jadi efisiensi itu mengerjakan sesuatu yang sudah tepat ya, memecahkan task yang sudah tepat itu dengan lebih cepat lagi gitu ya, lebih efisien lagi kalau kita sebut ya. Kemudian satisfaction, kenyamanan dan penerimaan yang baik atas sebuah sistem dari user dan orang lain gitu ya, yang mungkin berpengaruh terhadap pemakaian sistem. Jadi satisfaction itu terkait dengan pada saat memakainya itu si pengguna kesannya bagaimana gitu ya, penerimaannya bagaimana. Itu tentang satisfaction. Oke. Nah, dalam usability ini sebenarnya dalam aspek kualitas perangkat lunak itu merupakan salah satu saja dari banyak sekali aspek kualitas dalam perangkat lunak. Nah, aspek-aspek lainnya itu adalah functionality, ada security, ada performance, ada reliability, ada maintainability. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang lainnya. Nah, beberapa keputusan dalam mendesain suatu perangkat lunak ini bisa jadi mengorbankan satu aspek, tetapi untuk mengejar ya aspek yang lain gitu ya. Jadi bisa jadi misalkan kalau mau mengejar efectivity atau efektivitas ya, itu usability-nya diturunkan. Jadi efektivitasnya tinggi, usability-nya diturunkan. Itu bisa aplikasi-aplikasi model seperti itu. Contoh yang lain adalah pada perangkat lunak rumah sakit, ini reliability-nya tinggi, functionality-nya tinggi, tapi learnability-nya rendah. Di sini contoh aplikasi rumah sakit itu contoh aplikasi-aplikasi yang life critical ya. Jadi ada kontrol mengenai misalkan ada di kebidanan gitu ya. Ada untuk melakukan sensor terhadap bayi kandungan gitu ya. Nah, itu fungsi-fungsinya bisa jadi sangat komplit ya. Fungsinya sangat komplit dan learnability-nya rendah.
orang kalau mau belajar sistem itu ya harus belajar memang khusus mempelajari sistem itu. Nggak bisa kita sekali lihat gitu terus, oh ini kira-kira caranya gini, kira-kira caranya gini, itu tidak bisa. Oleh karena itu dia bisa jadi learnability-nya rendah ya, karena fungsinya tersebut yang banyak dan eh, semuanya perlu dipelajari gitu ya. Kemudian, nah, usability ini terbagi menjadi beberapa atribut. Jadi yang menyusun usability itu sebenarnya ada banyak aspek lagi gitu ya. Yang pertama adalah efektivitas, itu effectivity, kelengkapan untuk mencapai goal spesifik. Contoh itu fitur khusus pada perangkat lunak. Misalkan Anda pakai Photoshop gitu ya. Nah, Photoshop itu bisa melakukan menghilangkan background atau mengganti background. Nah, mengganti background itu merupakan salah satu contoh task dalam perangkat lunak Photoshop misalkan. Nah, berarti perangkat lunak Photoshop tersebut itu dia efektif untuk melakukan remove background atau mengganti background gitu ya. Itu adalah effectivity, jadi fitur khususnya pada suatu perangkat lunak. Tapi perangkat lunak Microsoft Word misalkan dia tidak efektif untuk remove background gitu ya. Oke, itu effectivity. Yang kedua adalah learnability. Learnability adalah mudah untuk user baru. Nah, jadi sekali lihat atau dengan fitur yang tersedia di situ, itu pengguna bisa melengkapi tasknya atau menyelesaikan tasknya tanpa nanti dibantu oleh asisten yang membantu gitu ya, maksudnya asisten seseorang yang membantu itu tidak perlu. Contohnya itu ada help balloon, ada misalkan ada suatu perintah, ada tombol di formulir gitu ya, terus kemudian ada help balloon atau balon notifikasi gitu ya, balon yang membantu gitu ya, itu berarti dia upaya untuk meningkatkan learnability yang supaya si pengguna nggak bingung bagaimana caranya melakukan langkah selanjutnya. Terus juga ada start page. Kalau di start page, misalkan Anda baru install aplikasi, pertama kali buka aplikasi itu kan ada biasanya ada tour guide gitu ya, atau uh, bagaimana sih caranya menjalankan aplikasi untuk pertama kali kan gitu ya. Itu berupaya untuk meningkatkan learnability. Kemudian ada efisiensi. Nah, efisiensi tadi uh, melakukan apa yang sudah efektif gitu ya, atau apa yang memang sudah benar untuk dilakukan ini dengan lebih cepat lagi. Contoh, nah effectivity ini sebagai contoh ya, sumber daya untuk pengguna ahli. Contoh, ada fungsi shortcut di Photoshop, memang ada menu ya, memang ada menu-menu, misalkan ada pen, ada cutter, ada magnify dan seterusnya, itu adalah satu fungsi-fungsi atau menu-menu. Tapi untuk pengguna yang ahli, ini sesuatu yang sudah memang benar bisa dilakukan tersebut, nge-crop dan seterusnya, itu bagaimana caranya biar lebih cepat. Ya, lebih cepat, lebih resource-nya lebih sedikit. Ditambahkanlah fungsi shortcut. Ya, tambahkan fungsi shortcut. Jadi pengguna-pengguna yang sudah familiar dengan Photoshop misalkan, itu nanti ya tinggal klik shortcutnya saja atau tinggal mengetikkan shortcutnya saja. Nggak perlu klik-klik yang menu-menu yang disediakan di situ. Itu bisa lebih efisien gitu ya. Kemudian ada uh, new tab. Nah, new tab ini kalau browser kan biasanya hanya ada di satu tab saja gitu ya. Maksudnya ketika kita buka browser, nah itu ada tinggal ketik dan mengoperasikan di situ. Tapi konsep new tab ini sebenarnya ada uh, yang memfasilitasi orang atau pengguna ahli yang daripada buka aplikasi yang baru lagi, tapi dia langsung saja new tab saja gitu ya, di tab yang baru. Itu efisiensi. Kemudian memorability. Memorability itu kemudahan untuk diingat gitu ya. Di sini alur mudah diingat. Contoh, tampilan sama di setiap halaman website. Jadi kalau di halaman website yang terdiri dari beberapa
page untuk mencapai suatu task itu kan tampilannya biasanya dibuat sama, ya. Itu untuk memudahkan memorability. Kemudian cara instalasi beberapa program adalah sama, gitu ya. Cara instalasinya itu biasanya ya bentuknya windownya seperti seperti itu saja. Terus kemudian letak letak home login. Letak home login itu biasanya ada di ya pojok kanan atas atau pojok kiri atas gitu ya. Itu untuk login atau di tengah. Nah, itu supaya memudahkan memorability gitu ya. Orang kalau misalkan masuk ke website itu, oh saya tahu ini letaknya di sini gitu ya. Kemudian error prevention. Error prevention itu mencegah kesalahan. Jadi bagaimana kesalahan itu nggak keburu sampai terjadi, baru nanti si pengguna sistem memperingatkan ya, jadi nggak sampai terjadi itu si pengguna si sistem itu memberikan suatu konfirmasi dialog gitu ya, apa benar ini mau dibunyikan, ini potensi bisa ada error loh kan gitu ya. Itu error prevention. Kemudian ada satisfaction. Satisfaction itu kepuasan. Kepuasan pengguna ini ya bisa tercapai kalau misalkan task yang sudah bisa berhasil dilakukan, terus si pengguna ini bisa nyaman dalam menggunakan, itu bisa jadi satisfaction-nya bisa tercapai, pengguna bisa puas dalam menggunakan aplikasi tersebut untuk menyelesaikan suatu task. Oke. Kemudian tingkat kegunaan dan kepentingan, tingkat usability dan kepentingan ya. Ukuran tingkat kegunaan berubah dalam kepentingannya. Ukuran usability ini bisa berubah-ubah sesuai kondisinya atau sesuai kepentingannya itu ya. Yang pertama, pengguna pemula ini perlu learn ability. Jadi kalau merancang aplikasi yang dia itu banyaknya itu pengguna yang pemula dan penggunaannya itu sekali pakai saja, misalkan satu tahun sekali, misalnya satu tahun sekali, tapi harus ngisi. Tapi diharapkan pengguna itu bisa sekali buka itu langsung tahu, oh ini habis ini kayaknya ini, habis ini kayaknya ini gitu ya. Ataupun harus ada ya balon untuk membantu gitu ya, bagian-bagian untuk membantu di pengguna menyelesaikan tasknya gitu ya. Itu sangat butuh learnability di aplikasi-aplikasi model seperti itu. Kemudian pengguna yang jarang memakai perlu memorability ya. Jadi kalau tadi pengguna yang baru pertama kali lihat itu harus dibantu. Yang kedua, pengguna ini jarang memakai. Ya itu tadi seperti contohnya misalkan ada aplikasi yang dipakainya itu 1 tahun sekali, tapi harus pakai, tapi pasti pakai gitu ya. Nah itu eh, si sistemnya harus didesain, misalkan 1 tahun yang lalu itu caranya saya gini. Nah nanti 1 tahun yang kemudian harus ingat ya, sistemnya harus bisa ingat itu kira-kira, oh ini kalau posisinya di sini, terus setelah ini nanti begini ya. Nah walaupun tidak sampai 1 tahun ya aplikasi yang dipakainya cuma 1 bulan sekali misalkan, aplikasi yang digunakan untuk mengisi laporan bulanan misalkan, itu ya harus harus memorability-nya diperhatikan supaya tidak terlalu banyak memori yang digunakan oleh pengguna ya. Memori itu otak maksudnya, tidak terlalu banyak yang memori otak yang digunakan. Kemudian para ahli ini perlu efisiensi seperti shortcut tadi ya. Kemudian ada fitur-fitur yang khusus untuk digunakan oleh orang yang sudah expert dalam menggunakan aplikasi tersebut ya. Contoh ada kan biasanya kalau ada option ya, ada option itu ada yang simple option, misalkan kita mau setting gitu ya, mau setting suatu HP gitu, itu kan ada opsi yang pengaturannya itu simple, yang ditampilkan itu menu-menu yang untuk setting simple, dan ada yang setting advance. Nah itu untuk yang ahli itu memang perlu efisiensi, tapi untuk pengguna yang beginner itu ya cukup yang simple saja, setting yang simple saja. Kemudian pengguna tidak bisa disamakan dalam yang pertama pengalaman domain, area apa yang dia kuasai dan dia biasa operasikan
ya bidang apa. Kemudian yang kedua pengalaman aplikasi. Aplikasi yang model apa saja yang dia biasa lakukan, dia biasa pakai. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman fitur. Fitur-fitur apa saja di aplikasi yang dia pakai itu yang biasa dia kuasai atau dia pakai. Jadi kalau membuat suatu usability itu ya perlu dilihat ya konteksnya ya, kegunaannya apa, aksinya apa ya, terus kemudian kepentingannya dari si pengguna itu bagaimana. Oke, kemudian kita akan masuk ke Nielsen Stein Usability Heuristic. Ini merupakan salah satu contoh saja dari sekian banyak panduan desain ya, panduan desain yang dia memperhatikan aspek usability. Dia dikarang oleh atau dikeluarkan oleh Jacob Nielsen ya. Jadi ada 10 usability heuristic, ada 8 golden rules. Kalau yang 8 golden rules itu punya Slenderman ya. Jadi kita bahas yang Nielsen ini. Nah, terdapat 10 prinsip usability menurut Nielsen. Ini terjemahan bebas ya, saya terjemahkan langsung. Ada 10. Yang pertama, satu sistem yang dapat diketahui user. Ya, ini nanti di pembahasan detailnya nanti akan bentuknya bahasa Inggris ya. Tapi yang saya terjemahkan seperti ini. Satu sistem yang dapat diketahui oleh user, terus kemudian mencocokkan sistem dengan reward, kemudian jalan keluar apabila user terjebak di suatu tempat, kemudian konsisten dan familiar, kemudian yang kelima adalah pencegahan terhadap kesalahan, yang keenam mengeringankan ingatan user, yang ketujuh fleksibilitas dan efisiensi penggunaan, yang kedelapan desain minimalis dan memperhatikan estetika, yang kesembilan membantu user mengenali, mendiagnosa dan mengambil tindakan atas kesalahan, yang ke-10 adalah bantuan dan dokumentasi. Kita akan bahas satu persatu dalam bahasa Inggris ya. Jadi poin-poin 10 poin ini dalam bahasa Inggris. Yang pertama, aspek yang pertama itu adalah visibility on system status ya. Atau I know what's going on. Jadi si pengguna ini tahu apa sih sebenarnya yang sedang terjadi gitu ya. Nah, the system should always keep user informed about what is going on through appropriate feedback within reasonable time. Jadi sistem harus selalu membuat pengguna itu tahu apa yang sedang terjadi ya dengan memberikan feedback tertentu dengan waktu yang cepat gitu ya, waktu yang cepat. Oke, contoh di sini ada gambar pemesanan penerbangan dan juga gambar Twitter. Nah, apa yang bisa membuat di dua desain ini memperhatikan visibility of system status ya. Di sini kita lihat yang Twitter, like how Twitter tells you when it is publishing a tweet and make a chirp sound when it's done. Jadi ketika kita nge-tweet ya, nge-tweet ini aplikasi yang masih lama ya. Jadi ketika kita nge-tweet, kalau tweetnya itu sedang diproses, ini ada yang namanya apa keterangan ya, sending tweet. Jadi sekarang masih proses. Nah, feedback seperti ini atau ya keterangan-keterangan seperti ini walaupun simple itu sangat bisa membantu pengguna untuk tetap tenang gitu ya. Sehingga pengguna itu bisa kalau ini sedang tweet, saya jangan di back atau jangan dikeluarkan, jangan ditutup aplikasi. Nah itu walaupun sederhana ini sangat sangat berpengaruh. Dan ini termasuk prinsip yang pertama adalah visibility of system status. Sehingga user tahu bahwa sekarang itu sedang mengirim tweet gitu ya. Kemudian ini yang kedua adalah or how the color and position of the plane change on Google Search result to indicate if a flight is on time. Jadi di sini sesimpel misalkan kalau ada pesawatnya warna hijau itu berarti dia on time nanti sampai di den ya. Kalau misalkan pesawatnya merah ini dia agak telat, agak terlambat. Nah, warna hijau dan warna merah ini juga termasuk ke visibility of sistem status. Sistem mencoba untuk menjelaskan ya apa sih sebenarnya yang
sedang terjadi di sistem, gitu ya. Yaitu visibility of system status. Contoh yang lainnya misalkan kalau kita nge-save dokumen yang mungkin gambarnya agak banyak sehingga agak berat ya, kita mungkin tahu itu ada kayak semacam progress bar di pojok kanan bawah, itu kan yang sedang jalan ada tulisan saving gitu ya, saving dokumen gitu. Nah, itu juga salah satu bentuk dari visibility of system status, di mana sistem itu menjelaskan bahwa oh saya ini sedang nge-save, sedang diapa-apakan dokumennya gitu ya. Oke, sehingga user tahu state-nya atau kondisinya. Oke, terus ini contoh yang keliru ya. Don't keep your user guessing. Jangan sampai Anda membiarkan pengguna itu untuk nebak-nebak. Would it be better if the system told you how much space you have on your drive before you begin a file transfer? Jadi di sini digambarkan untuk di aplikasi Windows ya, Windows yang versi lama. Itu kalau kita ngopi ke misalkan suatu flash disk, itu kan kita diizinkan saja walaupun space-nya kurang ya. Jadi misalkan kita mau ngopi dokumen ya ke flash disk atau ke suatu dokumen diizinkan saja oleh sistem. Baru nanti kalau flash-nya sudah penuh, baru sistemnya kasih tahu. Oh, flash disk-nya sudah penuh, tidak bisa mengcopy semua data. Nah, itu kan si pengguna itu keep guessing ya. Jadi nebak-nebak atau mengira-ngira, coba dulu aja, di copy dulu aja, tapi ternyata space-nya tidak cukup. Nah, gitu ya. Ternyata tidak cukup. Nah, sebaiknya ya Anda harus peringatkan dulu ya. Misalkan si pengguna itu atau si flashdisknya nggak cukup, ya jangan di copy. Anda peringatkan dulu ya, jangan seperti ini. The item Dropbox can be copied because there isn't enough free space. Jadi sebelum di copy, sebelum dia mulai mengcopy ya dikasih tahu, oh ini space-nya tidak cukup kalau copy semua data yang Anda inginkan. Kemudian bisa di cancel. Oke, yang kedua, match between system and the real world. Cocokkan antara sistem dengan dunia atau lingkungan yang diketahui oleh user. Atau ya contohnya atau ya I know what you are talking about. Si pengguna ini tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Ya, the system should speak the user's language with words, phrases, and concept familiar to the user rather than the system-oriented term. Jadi sistem harus bisa atau dibuat supaya bisa dipahami oleh user secara bahasa, secara kata-kata, secara frase atau konsep-konsep ya yang dipahami oleh pengguna. Bukan sistem itu mendefinisikan diri maksudnya. Terus si pengguna itu suruh memahami. Enggak seperti itu gitu ya. Follow real world convention, making information appear in a natural and logical order. Jadi ikuti saja kalau bisa kita tahu kita ikuti convention yang ada biasa dipakai oleh si pengguna. Ini contohnya button can be real world conversation instead of letter. Jadi kalau misalkan memang di sini ada button atau ada tombol ya, dia ditujukan untuk memilih, gitu ya, untuk memilih suatu opsi ya, bentuklah button ini ya sesuai bentuk tombol gitu ya, supaya si pengguna itu tahu bahwa itu tuh untuk ditekan dan tidak hanya dibaca saja. Ya, jadi enggak hanya sekedar label saja. Ya. Kemudian clearer and more effective than frequently asked question. Jadi daripada nulis di atasnya ini ada misalkan FAQ gitu ya, FAQ. Nah, kan pengguna barangkali bisa belum paham ya FAQ itu apa ya. Ditulis saja sebenarnya how can we help you gitu ya. Jadi lebih jelas, lebih mudah dipahami oleh si pengguna. Karena FAQ ini walaupun memang sudah umum, tapi ya nggak pasti kita nggak bisa memastikan kalau semua pengguna yang tahu bahasa Inggris itu FAQ itu paham gitu ya, kita nggak bisa memastikan. Oke, kemudian refrain from confusing people with system oriented language.
desain. Jadi jangan terlalu banyak memberikan istilah-istilah yang itu sistem oriented. Contoh, ini cookie ya, misalkan, oops, there is a problem, target.com require cookie to be enabled. Ya, continue if enable. Jadi kan di sini artinya pengguna itu disuruh cookie-nya di enable dulu. Nah, istilah-istilah seperti itu kan istilah yang sistem oriented. Dia pengguna belum pasti tahu gitu ya. Sedangkan di sini tombol yang disediakan itu dia baru boleh melanjutkan kalau cookie-nya sudah bisa di enable. Itu enggak seperti ini ya desain ya. Baik untuk yang konsep yang kedua. Kemudian yang ketiga, user control and freedom. Ya, oops, let me order here ya. Jadi izinkan saya keluar dari sini, misalkan dia salah ya. User often choose system functional by mistake. Jadi pengguna bisa saja salah ya. And will need a clearly marked emergency exit to leave unwanted state. Jadi kalau terjadi kesalahan, pengguna itu ingin cepat-cepat keluar. Ini gimana caranya keluar dari sini gitu ya. Support, undo, and redo. Undo itu ke state yang sebelumnya, redo itu ke state yang selanjutnya. Ya. Contoh, ever felt the need for an undo button after sending an email to the wrong person. Jadi contohnya seperti ada fungsi sending ya, fungsi sending di email ini kan ada undo-nya dan ada cancel-nya. Nah ini kalau misalkan emailnya nggak sengaja ya terkirim ke orang yang salah ya, langsung saja dipencet undo atau cancel ya. Kemudian juga allow people to change or delete item in shopping cart. Jadi di shopping cart ini kan ada simbol ini ya, X seperti ini. Ini kalau misalkan diklik gitu nanti ya hilang gitu ya. Dia hilang. Dia nggak jadi beli kan gitu ya. Nah, it's also useful to allow them to continue shopping. Ya, jadi kontrol dan kebebasan dari pengguna itu bisa terjamin ya kalau ada fitur yang seperti ini. Kemudian ya ini contoh yang salah ya. There is no way to undo a text edit on Android. Avoid pissing the user off by giving him no choice to revert to an earlier state. Jadi entah kalau yang sekarang ya teksnya atau keyboardnya yang Android itu ada undo-nya atau enggak ya. Jadi ketika kita sudah diketik tapi di Ctrl Z itu kembali ke state sebelumnya itu bisa atau enggak ya. Kalau sebagai contoh ya, ini ada di fitur di iOS itu ada undo typing gitu ya. Nah, fungsi-fungsi yang seperti ini itu ya mencoba menerapkan prinsip yang ketiga ya, user control and freedom. Kemudian yang keempat, consistency and standard atau seems familiar make sense. Sesuatu yang dianggap pengguna familiar itu dia ya oke gitu ya, dia bisa menerima. So akal kan gitu ya. User should not have to wonder whether different word, situation, or action mean the same thing. Follow platform convention. Jadi pengguna itu jangan dibiarkan untuk menebak-nebak ya istilah-istilah yang berbeda itu sebenarnya yang dimaksudkan sama ya. Maksudnya gini, contoh misalkan as a convention people expect call to action like sign in to be at the top right on any website. Jadi standarnya atau konvensinya itu tombol sign in, login atau istilah yang lain yang menyebutkan sign in ya itu ada di pojok kanan atas. Nah itu ya kita sebaiknya mengikuti standar tersebut ya pada pojok kanan atas itu sign in-nya ya. Terus kemudian istilah-istilahnya juga kita jangan buat sendiri gitu ya. Kalau sign in ya sign in, kalau maksudnya yang sudah diketahui kan ada sign in, ada login gitu ya. Ada sign up. Sign up kan beda lagi ya. Ada daftar register, ada sign up, ada register. Itu istilah-istilah yang bisa dipakai karena orang sudah paham bahwa itu yang mendaftar atau masuk gitu ya. Oke. Kemudian nah ini contoh yang
tidak bagus ya. One would expect the knob to be the volume control, but it's not. Jadi di sini ada tombol knob, ini sebenarnya kan untuk diputar ya, sebenarnya untuk maksudnya bukan sebenarnya diputar, sebenarnya fungsi aslinya itu untuk ditekan seperti knob, tapi bisa jadi pengguna itu mengira karena bentuknya seperti volume potensio gitu ya, itu dia mengira untuk diputar ya, tidak diputar. Kemudian similar function have different shortcut in Adobe various software. Jadi di beberapa versi, misalkan di Adobe itu ada shortcutnya itu beda-beda. Ada shortcutnya yang pakai model seperti ini dan ada shortcut yang model seperti ini, gitu ya. Nah itu tidak konsisten ya, tidak konsisten. Kemudian yang kelima ada error prevention, mencegah kesalahan. Even better even better than good error message is a careful design which prevent a problem from appearing in the first place. Jadi daripada lebih bagus daripada Anda membuat error message yang bagus, itu Anda harus melakukan prevent problem dulu ya, untuk terjadi gitu ya, from occurring. Either eliminate error prone condition or check for them and present user with a confirmation option before they commit to the action. Jadi disarankan untuk memberikan dialog konfirmasi gitu ya, supaya lebih meyakinkan pengguna ya, apa benar ini mau dilanjutkan atau tidak ya, karena ini potensial ada kesalahan kan gitu ya. Oke, contoh di sini Gmail prompts you when you forget to insert an attachment. Jadi ada email ya, ternyata Anda belum melakukan attachment, padahal di sini ada tulisan please find attach the last file wireframe ya. Nah, attachmentnya belum ada, itu si Google melakukan konfirmasi ya, dialog konfirmasi apa benar ini mau dikirim atau bagaimana gitu ya. Kemudian on Google Ads, if you input a budget much larger than your previous one, the system check with you if you really mean to do so. Jadi di sini kalau budgetnya itu jauh lebih besar dari yang sebelumnya, itu maka dia ingatkan, bener apa enggak ini, apa salah tulis, jangan-jangan ini pengennya cuma 100 tapi nolnya keliru gitu ya, karena jauh lebih banyak gitu ya. Itu ada dialog konfirmasi dialognya gitu ya. Oke, kalau dia memang benar-benar pengen seperti itu. Ini adalah contoh yang jelek ya. Jadi Facebook does not try and prevent you from posting an ad that is against its guideline. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika si yang memanfaatkan iklan ini posting atau nulis apa yang mau dia iklankan, kemudian dia post. Nah, Facebook sebelum dia lakukan post itu nggak mengingatkan kalau misalkan teksnya itu ada kesalahan-kesalahan atau ada guideline yang dilanggar oleh si yang membuat iklan tersebut. Jadi begitu dia kirim langsung ditentukan saja di sini error, nggak bisa, ini terjadi kesalahan, baru di sini ada peringatannya gitu ya, baru ada peringatannya, sehingga si pengguna itu tahunya bahwa saya nggak dikasih tahu apa-apa kok tiba-tiba ini error, terus kenapa kok saya tadi diizinkan posting kan gitu ya. Nah, itu tidak diblok dulu sebelum pengguna melakukan kesalahan. Kemudian recognition rather than recall, lebih baik mengedepankan recognition gitu ya daripada recall. Recall itu kan mengingat ya, jangan menyuruh pengguna untuk banyak mengingat posisi-posisi dalam website kita gitu ya. Minimize the user memory load by making object, action, and option visible. Jadi object, action, dan option itu diperlihatkan, jangan disembunyikan di tempat yang mungkin pengguna suka untuk mengingatnya. The user should not have to remember information from
one part of the dialog to another. Instructions for use of the system should be visible or easily retrievable whenever appropriate. Jadi opsi-opsi ya, opsi-opsi itu sebaiknya ya dilihatkan saja. Walaupun itu nanti bentuknya akan banyak yang ditampilkan, tapi ya penyusunannya yang diatur gitu ya. Jadi jangan disembunyi-sembunyikan, misalkan you can gateway-nya itu nanti disembunyikan. Misalkan di sini kok bentuknya kolom ya, combo box gitu. Misalkan mau opsi yang mana? Di sini yang hotel. Terus di sini ada weekend getaway gitu ya. Jangan kalau model kayak gitu kan nanti disembunyikan. Jangan seperti itu ya, dibuat yang radio button gitu saja. Jadi yang ditampilkan semuanya gitu ya. Nah, di sini ada contoh, ada search, ini clear proposition. Terus kemudian instruction prompting the user to explore. Gitu ya. Di sini ada instruction new. Berarti ada fungsi yang baru dibandingkan dengan yang fungsi yang biasanya ada gitu ya. Terus kemudian a single bold call to action leave no room for distraction. Jadi di sini ada button CTA istilahnya, call to action. Jadi pengguna ini nggak sampai bingung ini sebenarnya setelah diklik, setelah dipilih menu-menunya, terus saya harus lakukan apa gitu ya. Kata kuncinya di sini adalah search hotel. Ya, jelas berarti kalau yang atas sudah dilengkapi, bahwa ketika ini diklik itu nanti bisa melakukan pencarian hotel. Oke, kemudian recognition dan recall. Important action should be easy to access and identify. Fungsi-fungsi yang penting atau aksi-aksi yang penting itu harus terlihat dan mudah diakses. Ya, ini contoh yang tidak bagus ya. In an earlier version of Windows 8, it was almost impossible to shut down the computer without googling how to do it. Jadi memang di Windows yang 8 ya, bukan yang 8.1, Windows yang 8 awal-awal itu kita nggak tahu caranya untuk shutdown bagaimana. Nah sebenarnya caranya ini kan di slide ke kanan pojoknya gitu ya, terus kemudian baru di klik setting, terus kemudian di shutdown gitu ya. Nah fungsi itu sebenarnya kan fungsi shutdown itu kan fungsi yang penting ya. Nah fungsi penting seperti itu jangan disembunyikan. Ya, sebaiknya harus aksesnya mudah ya untuk dilakukan. Kemudian 7 flexibility and efficiency of use. Jadi aspek efisiensi ini diletakkan dalam flexibility gitu ya. Maksudnya bagaimana? Akselerator itu fungsi-fungsi yang advance gitu ya, fungsi-fungsi yang memang dia itu digunakan untuk orang-orang yang sudah sering pakai atau yang orang yang butuh fungsi tambahan. Akselerator unseen by the novice user. Akselerator ini bisa jadi tidak terlihat oleh pengguna ya. Jadi di setting memang itu nggak terlihat oleh pengguna. May often speed up the interaction for the expert user. Ya. Tapi fungsi tersebut bisa sangat membantu untuk memecahkan tasknya si pengguna expert gitu ya. Okay. Allow user to tailor frequent action. Jadi tool-tool atau fungsi-fungsi yang digunakan untuk menunjang efisiensi itu kan sebenarnya tool yang search tool ini ya. Jadi di pencarian kemudian ada advanced tool. Ketika diklik search tool itu kan muncul fungsi-fungsi yang ini sampai fungsi yang di sini ya. Nah, fungsi search tool ini disembunyikan, tidak apa-apa. Kenapa? Karena fungsi yang ini di bawah ini hanya dibutuhkan oleh pengguna yang expert. Ya misalkan mau ada tentang usage rate-nya bagaimana, mau ada tag antara siapa sampai siapa, itu kan pengguna yang expert. Tapi kalau pengguna yang novice ya, untuk yang pengguna yang awam ya, ini search tool-nya kan default-nya kan memang nggak diklik seperti ini ya. Nah dia cukup pakai yang web, image, video, map, itu beres gitu ya. Oke. Kemudian ya
When you share a file on Dropbox, you can simply copy the link or set advanced option. Kalau Anda share suatu mungkin Dropbox, mungkin Google Drive ya, linknya mau di-share, itu kan Anda cuma tinggal kalau perlu cuma linknya aja ya tinggal ini di copy. Defaultnya kan eh, siapa yang punya linknya can view ya. Atau kalau misalkan mau setting lebih jauh itu ada opsinya ya, ada advance optionnya. Nah, di sini fungsi-fungsi yang ditujukan untuk efisiensi ya, meningkatkan efisiensi tadi untuk fungsi-fungsi yang untuk kalau mempercepat ya, mempercepat fitur-fitur atau misalkan si pengguna expert itu butuh sesuatu yang lebih detail lagi, itu Anda kasih opsi untuk disembunyikan atau ditampilkan gitu ya. Oleh karena itu di sini ada namanya flexibility gitu ya, mau disembunyikan atau mau ditampilkan. Kemudian yang kedelapan ini ya aspek estetik and minimalis desain ya. Desainnya sebisa mungkin yang ditampilkan itu hanya yang dibutuhkan oleh pengguna ya. Itu minimalis. Terus kemudian juga ya eh, tampilannya bagus ya. Ya, jangan terlalu banyak menampilkan fitur yang bisa jadi tidak ditampilkan dibutuhkan oleh pengguna gitu ya. Oke, kemudian help user recognize, diagnose, and recover from error. Ya, error message should be expressed in plain language. Jadi kalau error message itu jangan terlalu banyak pakai kode. Ya, jangan terlalu banyak pakai kode. Precisely indicate the problem and constructively suggest a solution. Jadi kalau error ya disebutkan errornya apa, misalkan di sini page not available ya. Kalau di sini ada tulisan langsung error ya error saja gitu ya, atau saya kesalahan gitu ya. Dan tunjukkan bahwa dia itu memang, tapi jangan khawatir gitu ya, supaya si pengguna itu tidak tidak langsung panik. Terus kemudian sajikan bagaimana caranya mengatasinya ya. Di formatnya di dua ini kan ada kata errornya jelas, apa yang terjadi dijelaskan, bagaimana caranya untuk mengatasi. Ini juga ya, page not available, kenapa kok seperti itu, terus kemudian bagaimana solusinya gitu ya. Oke, jangan coba misalkan Anda mengumumkan bahwa sesuatu itu rusak gitu ya. Ya, contohnya seperti unfortunately contact has stopped, terus kemudian oke saja ya. Jadi something is broken and can be fixed. Jadi kalau di sini pengguna nanti bisa menganggap, wah, ini sudah rusak. Terus saya nggak bisa ngapa-ngapain ini, cuma tinggal oke saja. Jangan seperti ini. Kemudian yang ke-10 help and documentation. Jadi tetap sajikan help ya ataupun bagaimana menggunakan suatu fitur dengan benar gitu ya. Even though it is better if the system can be used without documentation. Jadi walaupun di awal kita prinsipnya kalau sesuatu itu butuh dokumentasi untuk bisa menggunakan itu tidak desainnya itu tidak bagus, tapi kalau misalkan ada barang yang memang penggunaannya itu luas, yang pakai itu orang yang awam sampai orang yang ekspor, itu ya kita menjaga ya. Jadi jaga-jaga kalau misalkan nanti yang pakai itu nggak tahu bener, ya kita tetap gunakan dokumentasi. Any such information should be easy to search, focus on the user task, list concrete step to be carried out, and not be too large. Ya, contoh di sini kalau instruksinya hanya sekedar untuk mencolokkan atau penggunaan fungsi dasar ya langsung pakai gambar seperti ini ya. Terus kemudian ada juga namanya sini contextual help ya, contextual help. Jadi dia diklik kalau pengguna tersebut apa membutuhkan. Jadi kalau tidak membutuhkan ya dia bentuknya cuma simbol seperti ini gitu. Tapi dia eh, sedia ya, kira-kira terjadi dia fitur-fitur yang butuh penjelasan seperti ini di mana gitu ya. Itu dikasih contextual help yang seperti ini.
sehingga ketika diklik gitu nanti ada muncul penjelasan yang seperti ini ya. Nah, sebagai review, kita tadi sudah membahas mengenai urgensi desain UI, kenapa kita mendesain suatu UI itu bisa penting ya. Kemudian mendeskripsikan usability dan atribut yang menyusunnya. Jadi ada usability, ada beberapa aspek yang menyusun suatu usability ya, jadi tidak hanya satu saja. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan reason dan usability heuristic sebagai salah satu panduan usability. Jadi kita sudah belajar 10 poin dalam panduan desain usability oleh Nielsen gitu ya. Oke, barangkali materi hari ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.